perjalanan kehidupan itu tidak luput dengan ujian, tantangan, godaan, cobaan. Dan di antara tantangan terbesar dalam hidup itu adalah kemampuan kita untuk bisa mengendalikan nafsu guna menepis berbagai macam provokasi yang disampaikan oleh setan. Sebab deklarasi pertama setan sebelum kakek moyang kita Adam alaihissalam turun ke bumi, itu deklarasi pertamanya adalah mengganggu seluruh anak cucu keturunan Adam. Sampai saking kuatnya tekad yang ia tetapkan itu, sampai ia berkata di situ menggunakan lamnya untuk penguatan dan nun taukidnya taukid tsaqilah, penguat. Jadi di bahasa Arab itu kalau ingin menekankan sesuatu dan memberikan satu motivasi yang kuat, energinya disalurkan sepenuhnya, itu biasanya ujungnya ditutup dengan nun taukid tsaqilah. Ada nun, dia bertasydid, harakatnya fathah. Yang khafifah itu nun, kemudian kasrah di atasnya. Ya, fala ughwiyannahum, lamnya untuk menguatkan, kemudian nun taukid tsaqilah di akhirnya untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul serius, energinya dia pusatkan gitu sepenuhnya. Tapi yang menarik begini, di saat yang sama di ayat ke-83-nya itu ada pernyataan yang cukup menarik, dan ini menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan satu alat penangkal bagi kita dalam menepis berbagai macam godaan dan provokasi setan dari lisan iblis itu sendiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ayat 83-nya. Nah, nanti keterkaitan dengan tafsirnya, kalau kita menerapkan metode sibak, keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, atau juga nanti lihaq, keterkaitan ayat ini dengan ayat setelahnya. Kalau tarik mundur sebelumnya, kita lihat Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-40, kita temukan pernyataan yang serupa tapi sifatnya menjadi taukid, penguat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ada satu golongan yang tidak mampu ditembus oleh iblis. Dan iblis sendiri mengatakan akan ada potensi digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua arah yang umumnya dikerjakan oleh manusia. Kalau maju kan ke depan, Pak, ya, mundur ke belakang kan, ya, geser kanan atau kiri, nggak ada orang bergerak ke atas gitu, ya. Kalau dikubur di bawah, kalau kembali kemudian selesai, roh naik, selesai kan. Maka di semua bagian sisi yang kita lalui dalam beraktivitas itu setan mengatakan dia hadir. Tapi ada satu yang tidak bisa ditembus, yaitu golongan orang-orang mukhlas yang diberikan oleh Allah anugerah kelapangan hatinya, yang menautkan segala sesuatu perilaku dan bagian kehidupannya dengan menggantungkan dirinya kepada Allah saja. Maksud sederhananya begini, seseorang yang membangun hubungan dekat dengan Allah, kemudian dari kedekatannya itu terjadilah anugerah yang Allah berikan kepadanya berupa seperti benteng, ya, perisai yang menghalangi iblis dan seluruh keturunannya berupa setan untuk sekedar menggoda atau memberikan provokasi kepadanya. Enggak tembus, bahasa singkatnya begitu, ya, tidak tembus. Ada satu golongan yang tak tembus aku goda. Siapa dia? Adalah orang yang dianugerahi keikhlasan pada setiap perilakunya. Mukhlas. Ada mukhlas, ada mukhlis, itu berbeda. Mukhlis orang berusaha ikhlas. Ketika mendapatkan anugerah keikhlasan itu, maka berubah namanya dari mukhlis menjadi mukhlas. Bagaimana sampai ke tahap itu?
Nah, itu tidak mungkin sampai ke tahap itu kecuali dengan berlatih melalui jalannya, disebut dengan ibadah namanya. Oleh karena itu kalimat mukhlas dan mukhlis itu disatukan dengan ibadah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ibad jamak dari kata abdun, orang yang berupaya terus meningkatkan ibadahnya. Tunggalnya disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Jelas ya? Mukhlis juga begitu. Karena mukhlis sifatnya usaha, maka yang disandingkan dengan mukhlis kata kerja. Kalau sudah berhasil kata benda. Seakan-akan begini, kalau engkau masih berlatih, terus tingkatkan ibadahmu sampai sifat ikhlas itu menjadi sifat bagi dirimu. Kalau sudah memiliki, maka orangnya yang disebutkan. Kalau baru berlatih, pekerjaannya yang ditampilkan. Oleh karena itu ketika kita temukan kata mukhlis dalam bentuk jamak, mukhlasin, mukhlisin, kita temukan di Quran surah 98 Al-Bayyinah misalnya di ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata kerja bentuknya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menjadikan seluruh kegiatannya sebagai ibadah yang disertai usaha untuk ikhlas di dalamnya. Nah, jadi ternyata ibadah itu tidak dibatasi dalam ritual saja. Di rumah tangga itu ibadah. Jadi suami yang ikhlas, ya. Jadi istri yang ikhlas, jadi ayah yang ikhlas, jadi anak yang ikhlas. Definisinya sederhana, menjadikan semua tujuan berkegiatan karena Allah. Itu caranya. Nah, coba bapak ibu menyekolahkan anak itu supaya pintar atau supaya Allah ridho? Coba, kalau supaya Allah ridho, disekolahkan di mana? Di sekolahnya diajarkan tidak cara mengenal Allah? Diajarkan sholat tidak? Diajarkan baca Quran tidak? Bagaimana Anda mengatakan Anda ikhlas menyekolahkan anak sementara anak itu ditempatkan di tempat yang tidak memberikan ia fasilitas untuk mengenal Allah? Itu akan dihisab, ya. Jadi jangan salahkan anak, kalau sudah dewasa dia juga kebingungan. Bahkan saat ada orang yang meninggal, orang tuanya tidak mampu menyolatkannya, akhirnya meng-hire orang lain untuk menyolatkan. Jangan salahkan anak dulu, kalau dia tumbuh dewasa dia sulit baca Quran, coba dilihat di mana disekolahkan, apa yang dia pelajari. Nah, jadi jangan batasi definisi ibadah itu pada yang ritual, karena implementasi dari hasil ibadah ritual itu, tanda keberhasilan ibadah ritual itu terletak kepada perilaku yang ditampilkan setelah ibadah, sifat sosialnya. Kita barusan sholat, apa keberhasilan sholat itu? Bukan hanya sempurna rukunnya, kesempurnaan rukun itu dibuktikan dengan tanda-tanda keberhasilan sholat yang ditampakkan lewat perilaku setelah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi berlatih ikhlas itu di semua aspek kehidupan, supaya kita merasakan feel dalam hati kita tersambung dengan Allah. Kalau sudah terkoneksi itu enak sekali, ya. Ada musibah yang diingat pertama Allah. Tidak mungkin saya mengalami ini kalau Allah tidak tetapkan. Pasti ada hikmahnya, pasti selesai. Inna ma'al usri yusra, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dapat jabatan pun begitu rasanya. Oh, ini Allah mengizinkan saya dapat promosi, apa yang diinginkan oleh Allah di sini? Belajar. Nah, itu sudah mukhlas, tinggal dijaga. Ya, kalau dijaga sampai dengan meninggal, insya Allah ada anugerah-anugerah besar yang kemudian bisa kita dapatkan.